dibawa sama dokter, saya nggak tahu dikasih apa atau segala macam, yang sebenarnya habis begitu. Nanti kan? Siap. Ya, jadi dia sendiri dari bukti pembelian dari saksi Rina itu kan tidak ada. Terus simpel orang merasa ditipu beli dari Athena. Ya sudah, mana bukti pembelian yang tidak ada. Karena tidak ada, PPU menghadirkan invoice. Karena invoice bukti elektronik tertulis screenshot. Sementara dalam pasal 235 ayat 3, bukti elektronik itu harus dibuktikan autentikasinya oleh ahli digital forensik. Sementara tadi tidak dilakukan. Ya sudah, dengan muhab baru ini, bukti elektronik yang tidak dapat dibuktikan autentikasinya, tidak dilakukan pemeriksaan forensik oleh digital forensik, ya sudah nanti dipakai. Jadi diragukan akhirnya ya, pembelian dari Athena dari Bodyskin itu. Tadi menurut perasaan kamu kayak dong. Tadi saya cuma ingat satu, waktu ditanya dapat duitnya dari dokter. Sebenarnya pada waktu ditanya kayak gitu, senyumannya itu mau menjawab iya. Ada kamera di depan sini bisa ngelihat ekspresi yang Ada senyuman mau ngomong iya, tapi ketika ditanya kan tiga dia jawab tidak. Ya kalau misalnya iya, ya biar aku ngomongnya. Terima kasih lah, oke sudah bantu Rina. Ya, baik. Kita mau izin ya, terima kasih. Yang satu dua siap ya untuk kita. Sampai pagi, kita sampai pagi. Mohon maaf. Terima kasih guys. Mungkin ya, cinta. Ya sholat sebelum mau sholat. Cat, nggak kabur ya saya ya. Cat, kok sekarang pura-pura budek Cat? Kemarin dibilang kabur, ya. Sekarang kayak ayam sayur. Siap kan? Ya udah, siap ya. Cat, ada Afrizal, hah? Enak. Rasa. Hah? Rasain tuh. Hah? Ya. Rasain tuh. 20 sama Adita. 2 juta ya Cat, kamu penjarain 22 hari. Ya? 2 juta dipenjarain 22 hari guys. Ya. Ini korbannya ya guys ya. Hanya karena 2 juta. Ya, karena 2 juta dipenjarakan selama berapa Pak Afrizal? 2 hari. 22 hari. Ya. Ada ketakutan. Kebongkar ya. Jadi ini adalah Pak Afrizal guys ya. Ini adalah seseorang yang pernah menjadi karyawan terdakwa DRL. Setia selama 2 tahun. Ya, ternyata karena uang 2 juta, beliau dipenjarakan selama 22 hari. Nah, di sini kita minta keadilan. Ratusan miliar terdakwa DRL diduga menipu masyarakat. Minimal 10 tahun di depan mata. Nanti di jalan ya. Kemarin habis dipanggil ya, habis pemeriksaan ya Hans. Oh iya, kemarin si Hans Pranata itu adalah asisten terdakwa DRL. Kemarin diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Karena sudah mangkir 2 kali. Jika memang kemarin dia tidak datang, maka hari ini dipastikan dia akan dilakukan jemput paksa. Ya, jadi tadi adalah Hans Pranata, ya, yang saat ini memiliki akun TikTok dari terdakwa DRL. Ya, jadi pengakuan DRL, akun TikTok sudah dijual. Kepada siapa? Kepada anak buahnya sendiri. Namanya PT Duta Raja Layar. Atau disingkat PT DRL. Inilah manipulatif dan liciknya. Ya, dan kita akan nanti Pak Afrizal. Pak Afrizal pernah di penjara. Selama 22 hari ya. 22 hari. Nanti setelah persidangan Pak Afrizal akan bercerita. Ya, bagaimana selama 2 tahun. Kelakuan seorang terdakwa. Ya. DRL Richard itu pernah mentransfer sejumlah uang ya. Kepada siapa? Pada saya teruskan pada. Untuk kisah selanjutnya, bagaimana bisa ditransfer dari rekening Richard ke rekening Afrizal kemudian nanti akan dijelaskan oleh Pak Afrizal sendiri setelah persidangan. Sekarang kita Gimana? Nanti aja tuh. nanti setelah persidangan kita akan membuktikan juga sekaligus ada surat rekening transferannya semua lengkap. Oke? Jika memang
data. Fakta. Jika memang ini fitnah, silakan terdakwa DRL melaporkan karena akan semakin ditelusuri. Ya, Anak di bawah umur yang digunakan juga ya. iya. Nah ya. Dan itu Oke. pun ada kalimat dia sendiri. Waktu pertama kali terima kerja, dia memang sudah pernah ketangkap polisi dalam hal itu. Dalam hal itu maksudnya apa? Ya itu apa prosedur bawah umur. Kita nanti ketemu setelah persidangan dokter. Oke? Terima kasih ya, Terima kasih. teman-teman. Yuk. Terima kasih sudah datang ke toko saya. Terima kasih juga pada jatuh pada saya. Terima kasih apapun itu saya ucapkan terima kasih. Tapi yang saya aneh itu kenapa kamu percaya dengan saya dengan sana kamu jatuh cinta dengan saya. Udangnya dok. Saya ada yang kata-kata saya. Tapi waktu kamu komplain, kok kamu datang ke dokter ke saya? Saya komplain. Ini gimana cara mengembalikan dana? Kayak gitu kan? Karena saya tahu gak ada hasil. Tapi di jawabannya itu tidak bisa karena udah melebihi batas, mungkin udah beberapa bulan kayak gitu. Oke. Saya kasih pertanyaan kedua ya. Ya. Yang mulia, produk saya ini cukup mahal. Saya hanya bisa bilang di Indonesia yang jualan online salah satunya produk saya cukup mahal. Jadi kalau misalnya kita beli 4, itu juta 400. Rasanya agak aneh kalau nggak ada hasil beli lagi untuk 4 box lagi. Itu agak aneh sih dari kita yang mulia. Yang kedua, tadi ada ya saksi bilang 1 minggu, pada di BAP 1 bulan. Ya, situ ada dua badan yang berbeda ya. Yang ketiga, bagi saya, ya kalau misalnya ada komplain, silakan datang ke hotline sebenarnya. Kita punya hotline 24 jam. Terus, gini, kita pakai respon, tidak mungkin jadi respon. Tidak mungkin komplain itu tidak merespon. Kalau ada yang tidak merespon, siapapun yang nonton, kalau ada yang tidak merespon, tolong diberitahukan ke manajer ataupun ke Instagram. Itu pasti kena tegur oleh pimpinan ya, kata pasti ngomongnya, pasti kena tegur. Cuma kalau permintaannya kayak gini, ya Mbak Irma kan pernah kerja ya, pernah kerja. Pernah kerja ya. Pak Irma pernah kerja datang ke customer service, terus Mbak Irma ada yang komplain ya, kata komplain. Ada tahu komplain. Si Mbak Irma masih bertanya apa? Sama, invoice-nya ada nggak? Yang kedua, unboxing-nya ada yang tahu nggak? Pasti nggak ada. Betul kan? Itu kan kalau kita kerja kan, namanya kerja ya. Ini kan bukan semua saya semua. Ada yang namanya staff dan lain sebagainya. Mereka ini digaji. Dan kalau nggak sesuai ya pasti kena mana. Ya kan nggak bisa. Bayangkan masuk ke tiket pesawat. Pokoknya saya ada di tiket pesawat ini. Kalau saya mau nggak bisa dong. Pasti orang Bulgaria maksudnya, mana tiketnya? Oke, datang dulu kan. Minta semua bukti-buktinya. Baru komplainannya angkat ditanggapi. Betul seperti itu. Ketika Mbak Emma nggak bisa tunjukkan video unboxingnya, ketika Mbak Emma tidak bisa menunjukkan komplainannya apa, ya apa yang kita mau tanggapi dari customer service yang ada? Itu yang terima kasih Mbak. Terakhir yang mulia, tadi disampaikan oleh saudara saksi ya, Bu Lina ya. Tadi 8 boxnya waktu lagi diterima ini sudah lepas semua. Sudah lepas. Yang lepas enggak ke orang lain. Saya tidak lepas. Saya pas buka. Ini Pas saya buka tidak saya unboxing ya. Itu udah lepas semua. ini sudah buka. Iya, itu ada di pulasan. Itu aku pulas itu. Jadi ini kan pertama belinya 4. Iya. Terus udah kayak gini nih ya. Iya, udah buka Ini semua. 4 ya. 4 ini datang nih. Belinya di mana? Di botol segini. Terus ini datang. Ininya segel mana yang terlepas ininya? Iya, iya. Semuanya. Iya. Masya Allah. Itu gunanya apa tuh? Nggak tahu kan. Jadi nanti ini dijual nanti kayak begini, atau dia begini aja. Posisinya saya lupa. Balik. Pas saya buka udah kebuka semua itu. Ini yang sudah Pakai ini kebuka semua. Iya. Warnanya apa? Sama seperti itu. Nah, ini kan ada 2 warnanya nih. Saya tidak lupa. Wah, Saya tidak. ini 4. Pertama beli bulan apa? Juni beli 4 empatnya sudah terbuka. Yang kedua atau yang pertama ya
Pokoknya saya seingat saya Katanya 88-nya terbuka, saya dengar lu jelas. di Amusing itu ada aku Tadi Mbak Rina saya masih ingat loh, Mbak Rina bilang 88-nya sudah terbuka. Benar nggak? Benar. 4 apa 8? kan belinya 2 kali. Nah itu saya tanya tadi, saya secara jelas dengar 88-nya sudah terbuka. Mungkin yang 4 itu 4 atau 8? 4. 8 16. Pak, saya diulang-ulangi saya kuyang Pak. Ya saya justru mau nanya yang ini Mau sekarang. balikin lagi. Bukan dibalikin, ini saya belum nanya yang ini. Mungkin Pak. Bukannya udah dibuka, yang pertama kali atau yang kedua kali? Yang Di pelaksanaan itu tak saya cariin sampai rumah Pak. Kayaknya itu pembelian kedua kayaknya. Kayaknya Pak. Dan coba pembelian kedua udah dibuka ya? Kayaknya. Oke, saya setuju nih. Ini ya, jadi pembelian pertama ini masih tuh. Hah? Ya, jadi masih segelnya masih ada. Tangan dah di su. Nah, segel nih, ya kan? Pembelian kedua segelnya udah terbuka semua. Benar nih. Ya setelah saya lihat ulasannya. Saya kunci nih. Apa nama penjelasannya? Berarti yang mulia, kenapa saya tanya begini? Jadi saya tanya agama ini baik. Berarti ini barang buktinya sudah tidak valid, tidak otentik seperti bagaimana yang dibuat oleh pemerintah. Tidak, saya yakin itu bukan dari Saya lagi ngomong, saya udah baik-baik belum nanya. Masalah jangan dibelain terus sih Pak. Banyak loh Pak yang tertipu Pak. Saya belum selesai. Jadi yang mulia, ini yang mau saya sampaikan. Jadi normalnya kalau di online shop resmi semuanya di-packing dengan baik. Ini yang saya mau sampaikan, cuma bahasa saya lebih santun, lebih bersahabat. Jadi ketika tadi disampaikan tadi 8, ada yang sudah terbuka semua, berarti keaslian dan autentifikasinya ini diragukan. Makanya nggak putih-putih. Coba kalau yang asli mungkin putih. Seperti itu. Ya nanti di Google. Ya, nah terus selanjutnya mohon izin yang mulia, yang kedua ini sudah dibuka, dan yang sudah dibuka itu ada di sana sekarang. Seperti itu. Itu yang kedua. Dan selanjutnya harusnya sisanya 2. Ternyata sisanya lebih dari 2. Baik, kami terakhir statement kami meragukan barang-barang yang disangka itu sebagai barang yang asli dari saksi karena keterangan tersebut. Terima kasih. Ya. Satu lagi yang mulia. Tadi barang bukti, sekarang barang bukti invoice. Dalam pasal 235 ayat 3, alat bukti sebagai menerima maksud pada ayat 1, yes, ada 8 itu harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Untuk autentikasi invoice, karena saya tanya saksi suruh membuktikan bukti pembeliannya, tidak ada. Yang ada hanya invoice. Apakah invoice itu benar? Karena keterangan atau jawaban saksi ini kan dari tadi bukan ya.